pariwisatanya. Jadi before you go, mari kita klik dulu virtual tour kali ini. Selanjutnya kami harap bisa datang langsung ke Tegaren untuk melakukan atau melaksanakan mendapatkan paket wisata yang telah ditawarkan oleh pihak desa dan pihak pariwisata lainnya. Yang pertama adalah sambutan dari Kepala Desa Tegaren, Pak Heri. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Pak Heri. Pak Heri, maaf, mikrofonnya masih di mute. Sudah bisa? Ya. Sudah. Silahkan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Saya Heris Prianto, Kepala Desa Tegaren, Kecamatan Tugu, Kabupaten Trenggalek. Perlu saya sampaikan pertama, yang saya hormati yaitu para pemrakarsa adanya virtual tour, para peserta virtual tour saat ini yang juga saya hormati dan saya banggakan. Pertama, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita bisa yaitu mengadakan virtual tour Desa Tegaren. Mudah-mudahan pada pagi hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan tak lupa pemerintah Desa Tegaren mengucapkan banyak terima kasih atas pemerkasa termasuk yaitu dari UPN Veteran Surabaya yang telah proaktif bisa memajukan adanya yaitu wisata yang ada di Desa Tegaren. Mudah-mudahan Desa Tegaren yang letaknya perbatasan dengan Ponorogo jauh dari perkotaan, yang terpenting pada saat ini bisa mempromosikan, bisa memperkenalkan ke layak ramai. Dan pada saat ini yaitu dengan adanya virtual tour di Desa Tegaren itu untuk memperkenalkan sekaligus untuk meresmikan adanya website. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini bisa benar-benar memperkenalkan diri Desa Tegaren yang alhamdulillah punya potensi alam yang luar biasa, termasuk dengan adanya embung yang pertama berfungsi untuk air minum, untuk irigasi pengairan. Alhamdulillah saat ini sudah bisa dikembangkan karena didukung dengan alam yang begitu indah, tanaman yang begitu rindang, sehingga bisa menyedot warga masyarakat sekitar maupun tetangga, yaitu untuk refreshing, berhibur di wilayah Tegaren, termasuk yang ada di Banyulumut yang sekarang mau dilaunching dengan adanya wisata, dan ini didukung dengan program Bapak Bupati dalam masa jabatan 3,5 tahun, yaitu 100 desa wisata Tegaren, termasuk awal yaitu 35 desa wisata yang diprogramkan yaitu tahun pertama yaitu Bapak Bupati saat ini. Alhamdulillah saat ini Tegaren sudah mulai berbenah dengan didukung semua masyarakat seluruhnya dengan bergotong royong, dengan yaitu berdonasi di wilayah wisata Banyulumut. Karena di sini masih baru, pertama kali tentu perlu dari akademis, para dosen, para adik-adik yang kompeten dengan adanya virtual tour tentu perlu membimbing Desa Tegaren yang mungkin baru pertama kali ini, yaitu dengan adanya program ini. Karena kemarin kita mengadakan yaitu promosi dengan cara manual, yaitu dari kabupaten satu ke kabupaten yang lain atau dari satu ke daerah yang lain dengan membawa brosur diedarkan di kadang di traffic light, di bangjo atau di perempatan jalan disebar kepada masyarakat untuk dibaca, karena kemarin masih manual, masih belum berpengalaman, tentu agak sulit untuk mempercepat itu memperkenalkan diri Desa Tegaren ke wilayah yang lebih luas. Dengan adanya ini mudah-mudahan yaitu dengan adanya virtual tour bisa kita memperkenalkan diri, sehingga apabila sudah dikenal tentu orang tidak
puas melihat dengan cara virtual tentu akan menyatakan ke lokasi yang sebenarnya. Mudah-mudahan dengan program ini kita bisa berbenah dan mudah-mudahan yang terpenting yaitu kita sudah mulai bekerja dengan bertani dengan proses ya, proposal sudah masuk, mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa dilegalkan sehingga dana desa bisa masuk untuk memperindah, untuk mempercantik yaitu wisata yang ada di Banyulumut sehingga kita akan bisa merintis meningkatkan ekonomi rakyat sehingga berdampak luas sehingga timbul yaitu adanya kuliner, adanya kerajinan, adanya yaitu seni budaya yang insya Allah yang kemarin mati suri sekarang bisa dibangkitkan lagi, bisa dibangun lagi dengan adanya yaitu virtual tour yang insya Allah dari berbagai macam masyarakat akan bisa hadir di Desa Tegaren yang mungkin kita sudah punya manfaat luar biasa, yaitu adanya anjuran cerdas Bendungan Linggis yang ada di Kecamatan Tugu yang berdekatan dengan Desa Tegaren, insya Allah tanggal 25 ini, yaitu hari Kamis mau diresmikan Bapak Presiden, Bapak Jokowi, insya Allah hari Kamis datang ke Linggis, tentu kita yang terdekat akan terserat fokusnya di Bendungan Anjuran Cerdas yang terdekat wisatanya yaitu di Desa Tegaren. Mudah-mudahan dengan adanya kunjungan Bapak Presiden di wilayah Tugu yang berdekat dengan Banyulumut, Banyulumut bisa yaitu dompleng, bisa itu numpang kamokten sehingga bisa dikenal ke wilayah Nusantara yang ada di negara kita ini. Mungkin itu dari pemerintah desa dengan harapan tentu saat ini diharapkan sebagai titik awal kebangkitan Desa Tegaren untuk yaitu berbenah khususnya desa wisata dan tak lupa tentu harapan bimbingan masukan kritikan yang sifatnya membangun ini terbuka untuk pemerintah Desa Tegaren dan terima kasih Pak Darwis yang begitu semangat yaitu untuk pengelola wisata dan termasuk dari UPN yang begitu semangat mengindikator kita sudah punya MOU kita kembangkan kita mohon dari yaitu yang punya keahlian di bidang wisata dimohon untuk selalu membimbing termasuk Bapak Bupati termasuk Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek termasuk PMD yang begitu pro dalam yaitu menyampaikan suatu program-programnya yaitu fokusnya yaitu pemberdayaan masyarakat di bidang yaitu wisata. Mungkin itu karena waktu terbatas dari saya dan mohon maaf atas keterlambatan karena ada sesuatu hal yang berkenaan dengan warga masyarakat. Saat ini mungkin sekian dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Heri atas sambutannya. Selanjutnya adalah sambutan dari pihak Dinas Pariwisata Jawa Timur. Ada perwakilan Bapak Sunyonto dipersilahkan. Oh, Bapak Sinarto keluar. Oke. Karena Bapak Sinarto ada acara, tadi sempat hadir, kami ucapkan terima kasih selaku Kepala Desa, perwakilan Kepala Dinas Pariwisata Jawa Timur, Bapak Suyonto, apakah bisa memberikan sedikit sambutan sebagai Kepala Dinas Pariwisata Kebudayaan Trenggalek? Sepertinya Bapak Suyonto masih ada yang harus dikerjakan, Bapak Suyonto. Oke, kalau gitu mari kita lanjut ke acara selanjutnya saja, yaitu launching dari virtual tour Desa Tegaren.
Sebelumnya, mari kita sedikit saya jelaskan. Sebelumnya sedikit saya jelaskan dari gagasan yang kita angkat, yaitu adalah Sambang Sambung, website kita atau brand kita. Nama dari kegiatan ini adalah Sambang Sambung. Salah satunya ada virtual tour. Jadi kami harap Sambang Sambung ini bisa menjadi sustain, bisa menjadi kegiatan yang berkelanjutan, yang artinya sambang, menyambangi atau mendatangi tempat-tempat pariwisata desa, yang artinya sambung, artinya menyambung. Jadi tempat-tempat pariwisatawan yang datang ke tempat-tempat pariwisata desa bisa menyambung tali silaturahmi dengan warga desa yang berbasis dengan sustainability, tidak hanya berhenti satu kali, dapat datang berulang kali sehingga terjadi simbiosis mutualisme. Mari kita sambut dari Ketua Pok Darwis Tegaren, ada Pak Gun yang akan menjadi tour guide kita hari ini. Pak Gun, tempat dan waktu dipersilakan. Mas Haikal boleh di-share screen website kita. Baik, terima kasih. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Jawa Timur dan juga Bapak Kepala Desa dan teman-teman dari UPN Surabaya. Kami ucapkan selamat datang masuk di Desa Tegaren. Desa Tegaren adalah salah satu desa yang terpencil atau yang berbatasan dengan Ponorogo, yang beberapa bulan yang lalu Desa Tegaren juga mendapatkan penghargaan tentang pengelolaan sampah. Maka dari itu, dengan semangatnya kebersamaan masyarakat, Desa Tegaren membuat suatu wisata yang ada di Embung Banyulumut. Sebelum berkunjung di Embung Banyulumut, kita bisa berjalan-jalan di Dusun Kerajaan Desa Tegaren, melihat kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Tegaren menjadi suatu kegiatan, yaitu paket wisata yang sudah dikemas oleh Pok Darwis bersama pemerintah desa, yaitu yang ada di kerajaan, termasuk batik sibori, budidaya jamur, dan pembuatan batu bata. Selain dari itu, juga ada paket-paket yang sudah dibuat oleh pengelola wisata yang bisa dinikmati oleh para tamu pengunjung wisata. Baik, itu yang ada di kerajaan. Untuk selanjutnya. Nah, ini salah satu contoh atraksi warga. Pembuatan batu bata, barangkali kepada tamu pengunjung wisata di Desa Tegaren bisa belajar bersama masyarakat Desa Tegaren membuat batu bata untuk menjadikan sebuah oleh-oleh, barangkali wisata yang dari luar kota menikmati gimana jerih payah warga Desa Tegaren membuat batu bata, bisa dikemas jadi satu menjadi paket wisata yang telah kami sediakan. Baik, selanjutnya. Nah, ini salah satu contoh batik sibori yang kebetulan ini dikemas oleh Pak Is sebagai bumdes, tapi untuk sementara Pak Is tadi minta izin, maka saya mewakili Pak Is menjelaskan ini salah satu contoh batik sibori yang sudah dipersiapkan. Ini dari tamu yang belajar membuat batik sibori. Maka dari itu
untuk tamu wisata yang hadir di Desa Tegaren nanti bisa belajar bareng membuat batik Shibori dan bisa dibawa pulang untuk oleh-oleh setelah berwisata di Desa Tegaren. Baik, selanjutnya. Nah, ini hasil dari pembuatan batik Shibori dari beberapa pengunjung di bulan yang lalu membatik bersama teman-teman dari UPN juga. Lanjut. Nah, ini setelah menikmati nah, ini setelah menikmati atraksi warga pembuatan batik Shibori bersama melihat pembuatan batu bata, bisa mampir ke Balai Desa. Balai Desa ini bisa digunakan untuk berbagai kepentingan masyarakat, yaitu menyelesaikan pengurusan secara administratif, dan juga hal-hal yang sekiranya lebih penting dan bisa digunakan untuk para tamu wisata yang datang di Desa Tegaren. Selanjutnya. Pintu masuk itu di situ di pintu masuk di Dukuh Tompe, Desa Tegaren di RT 11-12 itu dimanjakan dengan hamparan sawah berbagai tanaman yang dikelola oleh warga masyarakat Desa Tegaren dan juga hutannya yang sangat mendukung, sangat sejuk. Maka dari itu untuk tamu wisata yang datang di wisata Embung Banyulumut dimanjakan di sekitar jalan, pohon-pohon yang sangat rindang, hamparan sawah, berbagai macam tanaman itu termasuk tanaman tembakau yang dikelola oleh masyarakat dan juga budidaya timun itu juga ada di sekitar kanan kiri jalan menuju wisata Embung Banyulumut. Ini memasuki kampung wisata Banyulumut, masuk di RT 11-12 Desa Tegaren. Ini kampung wisata Banyulumut, bisa dinikmati oleh para tamu yang berwisata di Embung Banyulumut. Ini wilayah yang ada di sekitar Embung Banyulumut, termasuk warga masyarakat Dusun Tompe. Ini salah satu homestay milik warga. Barangkali tamu pengunjung Banyulumut bisa menggunakan fasilitas homestay yang disediakan oleh warga bersama Pos Service. Ini homestay milik warga yang sering digunakan oleh para tamu bermalam di wisata Embung Banyulumut. Nah, ini setelah keliling di beberapa tempat di ada budidaya madu lanceng. Budidaya madu lanceng ini dikelola oleh Karang Taruna. Para pengunjung wisata Embung Banyulumut bisa mampir ke budidaya madu lanceng. Di situ dikelola oleh Karang Taruna dan budidaya madu lanceng itu sekarang sudah bisa dipanen, bisa langsung dicoba, bisa dinikmati langsung oleh para tamu wisata yang hadir di Desa Tegaren Dusun Tompe RT 11-12. Nah, ini ada lagi
paket wisata yang sudah kami kemas ini salah satu contoh masyarakat Dusun Tompe itu kerajinan yang kita angkat yaitu membesek. Nah, membesek ini salah satu contoh kegiatan Pak Ibu-Ibu di masyarakat Dusun Tompe. Membesek adalah suatu hal yang bisa mengangkat ekonomi yang sangat luar biasa karena besek ini sudah kita jual sampai ke kota-kota besar, terutama di Surabaya. Pada musim kemarin, di musim urban aja kita sampai kewalahan pemesan besek dari Surabaya. Nah, ini termasuk besek cantik yang mulai ramai permintaannya. Ini salah satu warga yang setiap hari kegiatannya membesek yang hasilnya sangat lumayan. Sangat mengangkat ekonomi atau potensi ekonomi yang ada di Desa Tegaren. Baik. Nah, ini sudah memasuki wilayah wisata Embung Banyulumut, yaitu mulai masuk di checkpoint, ini akan masuk ke wisata Embung Banyulumut. Di sekitar Embung Banyulumut sendiri, di sekitar checkpoint sendiri juga dimanjakan dengan keindahan alamnya, tanamannya yang ada di sekitar juga. Di sekitar Embung Banyulumut ini ada beberapa lahan yang bisa difungsikan untuk olah petani. Ini sudah masuk di lokasi wisata Embung Banyulumut. Nah, ini bisa dinikmati oleh para tamu yang hadir di wisata Embung Banyulumut, yang udaranya sangat mendukung, air embungnya yang sangat jernih, dan embung sendiri juga difungsikan untuk persediaan air baku dan juga untuk pengairan sawah. Baik, lanjut. Nah, ini salah satu warung milik warga Dusun Tompe, warung Mbak Tin yang menyediakan berbagai macam aneka menu. Barangkali pada tamu yang hadir di Wisata Embung Banyulumut bisa mampir di warung-warung di sekitar Embung Banyulumut yang sudah disediakan oleh warga. Dan juga ada di area wisata itu gazebo bisa digunakan untuk istirahat bersama keluarga, masuk fasilitas di Tanggul Embung seperti sekarang yang terlihat ini, airnya sangat jernih, bisa dinikmati bersama pengunjung di Wisata Embung Banyulumut. Nah, ini salah satu contoh yang terlihat. Ini jembatan, di sebelah timur jembatan ada tempat yang sudah terpasang itu bisa digunakan untuk kegiatan-kegiatan termasuk senam atau kegiatan-kegiatan. Ini mulai masuk ke sebelah utara, naik ke atas itu ada gazebo yang sudah terbiasa digunakan untuk istirahat para pengunjung dengan yang ada di RT 11 dan untuk foto. Nah, ini bisa dinikmati bersama. Selanjutnya ini masuk ke alamnya, hutan pinus yang sudah sering kita digunakan untuk jalur trekking dan jalur trek. Ini masuk ke wilayah. Mohon maaf Pak Gun, mohon maaf suaranya tidak terdengar kecil. Oh gitu, oke, siap. Nah, baik, ini sudah memasuki hutan pinus di sebelah timur Banyulumut, naik ke utara. Ini jalur yang sudah terbiasa digunakan untuk jalur trek dan jalur trekking. Ini terus naik ke atas, yang sudah biasa kita pakai oleh para pengunjung wisata Banyulumut. Nah, ini hutan pinus, para pengunjung bisa menikmati. Nah, ini salah satu tempat atau salah satu contoh tenda persewaan untuk kemah. Ini biasa dipasang di sebelah timur Embung Banyulumut, agak naik ke atas itu para tamu wisata bisa menyewa tenda yang telah kami sediakan. Itu hammock yang bisa dipasang di batang-batang pinus sambil beristirahat bersama keluarga. Kami juga sudah menyediakan salah satu tempat contoh di sebelah utara. Kalau mau pasang tenda untuk kemah bisa, dan salah satu contoh hutan pinus yang sangat rindang
sangat sejuk udaranya, bisa dinikmati oleh para pengunjung wisata Embung Banyulimut bersama keluarga. Bisa terlihat di situ hutan-hutannya yang sangat luar biasa, indahnya. Masuk ke hutannya, di paket wisata yang kita kemas, paket wisata alam juga bisa dinikmati oleh para pengunjung wisata Embung Banyulimut. Ini bisa digunakan untuk spot-spot foto atau foto bersama keluarga. Itu ada di hutan pinus sebelah utara Embung Banyulimut. Lanjut. Ini salah satu contoh hutan pinus. Salah satu contoh hutan pinus ini agak naik ke sebelah utara lagi. Di situ ada tempat hamparan yang cukup luas. Di situ bebatuan itu mulai bisa dinikmati bersama pengunjung Banyulimut. Tapi kami juga menginginkan kalau berwisata di wisata Embung Banyulimut yang berhubungan dengan alam harus pakai jasa pemandu, karena apa, ini masuk ke wilayah hutan juga, termasuk untuk spot foto di bawah puncak itu ada ya seperti ini contohnya, naik terus ke sebelah utara Embung Banyulimut, itu untuk berfoto bersama keluarga. Iya, jadi itu tadi salah satu virtual tour dari Desa Tegaren. Terima kasih Pak Gunawan sudah memberi kita penjelasan sedikit, sudah memberi kita penjelasan dengan jelas virtual tour atau apa saja yang ada di Tegaren. Yang perlu teman-teman ketahui, apa yang kita paparkan di sini belum sepenuhnya mencakup Tegaren. Karena apa? Karena kami masih ingin teman-teman menjadi curious, teman-teman menjadi penasaran, dan teman-teman mendatangi Tegaren langsung, mengalami experience Tegaren langsung. Di sini kurang lebihnya virtual tour kali ini adalah sebuah paket wisata yang ditawarkan atau yang bisa teman-teman lakukan, yang bisa peserta lakukan saat mengunjungi Tegaren. Saat ini mari kita masuk ke dalam sharing session. Mari kita membahas website Sambang Sambung, apa itu Sambang Sambung, apa itu virtual tour, bersama partner kita. Ada Mas Latif dari Simponi. Mas Latif. Halo. Halo Mas Latif, makasih udah hadir. Oh ya, harus hadir dong. Gimana nih Mas? Kenapa mau membantu, kenapa setuju dengan ide kita, kenapa masih satu gagasan dengan ide kita. Tapi sebelumnya kenalin dulu dong, Simponi itu apa sih, Mas Latif itu siapa sih dari Simponi itu? Silakan Mas Latif. Baik, saya sapa dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kebetulan saya di Malang hawanya enak sekali nih. Tegaren pripun, Pak? Kabaripun saya, Pak Gun, sehat? Iya, salam kenal teman-teman, saya Latif dari Simponi. Simponi ini sebetulnya awalnya adalah inisiasi dari beberapa teman-teman untuk mengedukasi masyarakat tentang sejarah bangsa, gitu ya. Kenapa begitu? Karena Simponi itu akronim dari aplikasi Museum Virtual Indonesia. Jadi sebetulnya kami itu hampir bisa kawin nih sama Sambang Sambung gitu, karena semangat kita sama. Yang satu semangatnya eduwisata, bagaimana sejarah itu menjadi sebuah wisata yang edukatif, dan Sambang Sambung ingin menghubungkan desa dengan kota begitu ya, atau wisata pedesaan itu bisa dikenal oleh orang-orang perkotaan, kurang lebih begitu. So ya kita sekalipun nama kita beda, tapi visi kita saya rasa masih sama, Mbak Ulan, gitu ya.
ingin mengeksplor apa yang ada di Indonesia ini, karena before you go itu bukan sekedar sebelum kamu jalan-jalan gitu ya, sebelum kalian jalan-jalan itu main virtual dulu, enggak cukup di situ. Sebelum kamu keluar negeri, main ke Indonesia dulu, kenali sejarahnya, kenali potensi wisatanya, potensi alamnya, dan semuanya gitu sih Mbak Ulan. Nah, Mas Latif, kalau dari Mas Latif sendiri kan juga menjadi salah satu kunci utama dari virtual tour kami. Apa sih kendalanya virtual tour untuk membuat sebuah virtual tour itu? Apakah dalam sebuah virtual tour itu harus 360 atau ada virtual tour lain seperti itu? Kendala ya, hampir setiap project di virtual tour itu selalu ada kendalanya begitu ya. Nah, cuman di sambang-sambung ini menarik karena nggak tahu kenapa kita itu seperti pertama kali ketemu tapi udah solid gitu ya, bahkan dengan warga-warga sekitar gitu ya, dengan warga Tegaren itu sangat welcome sekali dengan adanya virtualisasi wisata ini gitu ya. Susahnya Medan ya, tentunya medannya tidak seperti di museum-museum Mbak Wulan dan teman-teman. Kalau simfoni basicnya ada di museum, jadi museum itu ya satu lokasi saja, tidak ada yang naik gunung. Kalau Pak Gun tadi cerita ada trekkingnya gitu. Nah saya ini sudah 3-4 tahun udah nggak naik gunung Pak Gun. Jadi kemarin naik Gunung Gentong itu rasanya nggak tinggi tapi kok capek gitu. Jadi ya tapi seru karena di atas ternyata kita saya bilang ke teman-teman wajib main ke Tegaren karena di Tegaren ternyata punya pesona alam yang masih tanda kutip ya masih liar begitu. Betul kata Mbak Ulan tadi 360 kami belum bisa atau sengaja belum tidak dipertontonkan semuanya biar teman-teman semua penasaran karena potensi seperti di Batu begitu ya seperti para layang dan hutan pinus itu sangat potensial sekali untuk teman-teman buka tenda di sana, bakar ikan gitu ya Pak Gun ya. Itu sih. Terus apakah virtual tour itu harus 360? Iya, itu karena secara sistem, secara teknis memang yang namanya virtual tour itu harus 360 derajat begitu ya. Cuman apakah harus foto? Tidak, karena virtual tour boleh video juga gitu ya. Boleh bukan point to point gitu ya, bukan hotspot ke hotspot, tapi sambil jalan juga boleh virtual tour. Itu sih, dan saya rasa di Indonesia sudah mulai banyak, tapi tidak sebanyak di luar gitu ya. Sebenarnya 2004-2009 sebetulnya sudah mulai banyak tuh virtual tour, cuma di Indonesia baru beberapa tahun ini sih. Itu Mbak Ulan. Terima kasih Mas Latif. Mungkin Mas Haikal bisa share screen website kita, website kolaborasi antara teman-teman dan Simfoni, yaitu teman-teman juga bisa membukanya. Baik. Mas Haikal. Sudah. Apakah sudah masuk? Iya, sudah. Mas Latif mungkin bisa sedikit menjelaskan, kenapa sih sambang-sambung itu banyak sekali pembahasan desanya, kenapa nggak cuma Desa Tegaren aja? Ya, terima kasih dikasih ruang Mbak Ulan. Jadi sebetulnya sama saya callback percakapan saya tadi ya. Visi kita itu kan sebetulnya memperkenalkan wisata yang sebelumnya tanda kutip belum dikenal gitu ya secara nasional, yang kata Pak Heri dari selaku perwakilan desa tadi, pemerintah desa menyatakan ya biar dikenal senusantara. Iya. Nah, media yang tepat saat ini untuk merefleksikan sebuah wisata itu
salah satunya adalah virtual tour. Kenapa? Karena kalau kita hanya website biasa begitu atau sosial media biasa gitu, ya memang fotonya ada terlihat gitu, seperti yang kita lihat di sini gitu ya. Fotonya tidak bisa merepresentasikan di belakang ada apa, di kanan ada apa gitu. Nah, sambang-sambung ini menjadi sebuah pariwisata yang berkelanjutan, harapannya begitu. Jadi bukan hanya sekedar melihat melalui virtual, tapi juga menarik wisatawan domestik gitu ya, yang ada di kota lain tentunya, itu untuk kemudian ikut berkunjung gitu. Nah ini yang kemudian menjadi semangat kita. Yang pertama bisa meningkatkan harapannya bisa meningkatkan ekonomi lokal gitu ya. Nah, kemudian yang kedua dikenal oleh banyak orang. Banyak orang ini skalanya bisa nasional maupun internasional begitu ya. Bahkan di era pagar sekarang itu kan sudah mulai bermunculan hidden gem gitu ya. Orang itu mulai cari-cari tempat yang wisata yang nggak banyak orang berkunjung gitu, malah begitu gitu ya. Nah, jadi sambang-sambung itu menghubungkan itu semua gitu. Jadi bukan hanya Tegaren saja, karena kami yakin bahwasanya Indonesia ini punya pesona wisata alam atau pariwisata yang nggak habis kalau misalnya hanya sambung-sambung saja yang mengerjakan gitu. Jadi perlu banyak pihak untuk kita garap bersama lah pariwisata di Indonesia ini. Nah, jadi silakan Mas Latif. Oke, di website ini kita juga bukan sekedar mengenalkan gitu ya, tapi ingin menghubungkan gitu. Ini yang penting dari sambang-sambung semangat kita teman-teman, bahwasanya bukan sekedar mengenalkan ini ada wisata, ini ada wisata, ini ada wisata gitu. Enggak seperti itu, tapi selain memperkenalkan juga menghubungkan apapun gitu ya, iya, mulai dari orangnya, kearifan lokalnya gitu ya, dan semuanya. Atau saya rasa Trenggalek dan Surabaya juga beda gitu ya, cara mempersilakan orang gitu ya, cara kalau bahasa Jawanya itu minarakne gitu ya, nyugui gitu ya, itu kan beda. Itu sih gitu. Saya harap teman-teman yang lain dari ini berapa ya, 37 yang hadir atau 36 yang hadir gitu, ini bisa sama-sama kita geliatkan sambung-sambung ini untuk Indonesia. Itu Mbak Bulan. Iya, terima kasih Mas Latif. Kebetulan Pak Suyanto, Bapak Suyanto. Tadi Pak Sinarto sempat join ya? Iya, tadi Pak Sinarto selaku Kepala Dinas Pariwisata Jawa Timur sempat join, terus sepertinya ada halangan, jadi yang memaksa beliau buru-buru pergi. Di sini juga ada Pak Suyanto selaku Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Trenggalek. Pak Suyanto, apakah bisa berbincang sebentar? Iya Pak Suyanto, terima kasih sudah menyempatkan untuk hadir. Mungkin boleh disampaikan sedikit kata-kata atau pesan untuk kegiatan ini maupun untuk harapan ke depannya. Terima kasih. Sebelumnya saya mau izin menyampaikan permohonan maaf yang sedianya beliau bisa bergabung di acara ini. Akan tetapi karena ada acara yang sangat penting, beliau harus keluar kota, maka beliau ini tadi memerintahkan saya untuk bisa bergabung bersama dengan teman-teman semuanya. Yang jelas, kami dari pemerintah Kabupaten Trenggalek, utamanya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek, ini kami memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada teman-teman yang telah berkenan membantu Desa Tegaren dalam launching atau membuat virtual tour-nya, yang mana ini kalau tidak salah dipandegani oleh UPN ini ya, Surabaya. Nah, dan mungkin teman-teman yang lain atau komunitas-komunitas yang lain yang berkenan untuk ikut membantu
melaunching virtual tour untuk Desa Tegaren, Kecamatan Buku. Perlu kami sampaikan bahwa Desa Tegaren ini adalah salah satu desa wisata yang kita kembangkan tahun ini, selain 34 desa wisata yang lain. Dan harapan kami, pendampingan ini hari ini, pendampingan yang dilaksanakan di Tegaren ini bisa menginspirasi teman-teman kami yang berada di desa wisata yang lain, karena kami berpendapat dan sependapat dengan panjenengan bahwa hari ini eranya adalah era digital. Sehingga terkait dengan promosi, pemasaran, mengenalkan diri, potensi desa wisata dengan digital itu adalah sebuah keniscayaan. Dan salah satu yang mungkin saat ini lagi tepat gitu, lagi bagus begitu, yaitu dengan virtual tour-nya. Diharapkan dengan kita meng-up virtual tour di media sosial, orang banyak yang melihat, kemudian ada rasa penasarannya, sehingga dia akan selanjutnya bisa langsung hadir di tempat yang kita virtualkan tadi. Dan ke depan kami juga berharap untuk desa-desa wisata yang lain selain Tegaren ini barangkali bisa berkolaborasi dengan teman-teman yang hari ini ikut membantu launching virtual tour-nya Desa Tegaren. Ini ada 35 desa dan tahun depan ini ada 35 desa wisata lagi yang kita kembangkan, dan yang terakhir nanti di tahun 2023 ada 30 desa wisata lagi, sehingga diharapkan nanti di akhir tahun 2023 itu ada 100 desa wisata baru di Kabupaten Trenggalek, selain yang sudah ada saat ini. Nah, itu harapan-harapan kami, karena nanti dengan promosi yang efektif, efisien melalui barangkali virtual tour ini akan membawa wisatawan banyak yang masuk ke Trenggalek. Dengan demikian diharapkan dengan banyaknya wisatawan yang masuk ke Trenggalek ini akan lebih bisa menggeliatkan perekonomian di desa, utamanya di desa-desa wisata, yang nampaknya ini menjadi tren baru bagi wisatawan ke depannya pasca pandemi. Jadi nampaknya mass tourism ini mungkin ya meskipun mudah-mudahan tidak tergeser lah, tapi nampaknya wisata, kemudian wisata khusus, minat khusus dan sebagainya ini menjadi tren baru bagi wisatawan ke depan. Dan dengan kita menampilkan virtual tour untuk objek-objek wisata kita baik itu alam maupun budaya, harapan kita nanti Trenggalek akan menjadi lebih dikenal, kemudian lebih banyak orang yang mendatangi Trenggalek, kemudian bisa menggeliatkan perekonomian teman masyarakat di pedesaan. Saya kira itu Mbak Wulan untuk sementara yang bisa kami sampaikan terkait dengan apa yang dengan gaungkan tadi. Terima kasih Pak Isyanto, terima kasih sudah memberikan sepatah dua patah kata. Sebelumnya mungkin di kemudian hari kalau memang pihak pemerintah ingin melakukan ekspansi virtual tour bisa berkolaborasi dengan kami di masa depan. Amin. Ya, kita akan coba, karena memang kami juga menyadari virtual tour ini sedang mungkin ya mulai ngetren ya sekarang ya. Harapannya kan bisa menarik orang untuk datang, untuk menarik orang untuk melihat, dan setelah melihat ada rasa penasarannya dan datang ke kami. Dan ini tadi mohon maaf kami tidak bisa langsung bergabung di awal karena kami harus mendampingi Bu Susi, Sekretaris Dinas Kebudayaan Pariwisata Provinsi Jawa Timur yang sedang ini tadi memberangkatkan adventure trail yang berada di sebelah utara Kabupaten Trenggalek yang akan mengarungi atau mengeksplor Trenggalek sebelah utara dan di selingkar lereng Wilis. Ini tadi baru saja selesai sehingga kami baru saja bisa gabung dengan penjenengan dan teman-teman semuanya. Terus semangat untuk Desa Tegaren. Iya, luar biasa sampean. Ya, terima kasih Pak, terima kasih. Selanjutnya mungkin ada diskusi dari Mbak Puja atau ingin menyampaikan kata-katanya. Mbak Puja, selaku ketua dari tim kita nih. Terima kasih Mbak Wulan atas kesempatannya, atas waktunya. Jadi kami dari tim 84 Indo Village ini sebenarnya saya simpel sih, saya ingin menyampaikan terima kasih atas kedatangannya Pak Sunyoto, terus tadi sempat ada Pak Sinarto juga,
Pak Heri juga dan Bu Sonjan juga selaku Wadek 3. Terima kasih banyak sudah menyempatkan hadir di acara kami. Jadi ini singkat cerita kenapa akhirnya ide kami ini muncul, karena sebenarnya ini tuh curhatan juga dari warga Tegaren gitu ya Pak ya. Jadi warga Tegaren kayak ngerasa selama PPKM ini kok sepi, selama pandemi ini kok kurang ada pengunjung gitu. Terus akhirnya barulah kita akhirnya sepertinya kita bisa ini membuat virtual tour untuk menarik teman-teman yang dari kota misalkan, atau untuk menarik teman-teman yang jauh dari Trenggalek bisa lihat secara langsung bagaimana Trenggalek itu, bagaimana secara langsung Tegaren, desa Tegaren itu gitu. Nah jadi akhirnya itu akhirnya sebenarnya awal mula dari ide kami. Nah, setelah itu sebenarnya ketika itu sudah kami wujudkan, kami harapannya ke depannya itu ini untuk membantu warga juga agar virtual tour ini bisa bermanfaat dan bisa mungkin profitable untuk desa. Selain itu juga kita juga berharap ini juga bisa membuat desa Tegaren juga dilihat atau dilirik gitu sebagai hidden gem gitu misalkan, karena banyak kan sekarang virtual tour yang dan apa ya, seperti video-video kayak hidden gem dari tempat-tempat yang bagus seperti itu. Dan harapannya ini nanti bisa meng-attract teman-teman dari jauh. Dan benar tadi kenapa kita tidak memberikan semuanya di virtual tour ini, sebenarnya ada air terjun yang bisa dikunjungi teman-teman, ada juga puncak gunung yang sangat bagus yang bisa dikunjungi, cuman tidak kami lampirkan dalam virtual tour ini karena kami ingin teman-teman untuk pergi ke sana dan merasakan langsung experience-nya tuh kayak gimana gitu. Jadi semoga virtual tour ini itu tuh terus berlanjut dan pada akhirnya bisa membantu perekonomian warga desa Tegaren. Itu sih dari saya. Terima kasih atas waktunya, Bulan. Back to Bulan. Terima kasih Mbak Puja, terima kasih untuk teman-teman dan yang sudah hadir semuanya, terutama Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Timur, Pak Sinarto, yang tadi di awal sudah sempat menyempatkan hadir. Terima kasih kepada Pak Heri selaku Kepala Desa Tegaren, terima kasih kepada Pak Gunawan selaku Ketua Pokdarwis Tegaren, terima kasih kepada Bu Sonja, Bu Resa, Mas Praja, Mas Latif, yang telah hadir. Terima kasih kepada perangkat-perangkat desa, ada juga Pak Ismantoro di sini, ada juga Kepala Dinas Perwakilan dari Dinas Kebudayaan Pariwisata Trenggalek, ada Pak Suyono, terima kasih sudah menyempatkan hadir, dan teman-teman undangan sekalian. Yang terakhir adalah terima kasih untuk InnoVillage, BUMN, dan Telkom Indonesia yang sudah memberikan kami kesempatan menjadi 120 award dan berhasil mengimplementasikan apa yang kami inginkan. Dan mungkin ke depannya seperti konsep kita awalnya, ini adalah hal yang berkelanjutan, sustainability, sambung-sambung, tidak hanya berhenti di Tegaren. Kami harap ini bisa masuk ke tempat-tempat lain, desa-desa lain yang juga membutuhkan pariwisata, promosi pariwisata dan virtual tour. Saya tutup untuk pertemuan kali ini, saya tutup untuk kegiatan kali ini. Sampai jumpa di lain waktu. Jika teman-teman ingin datang ke Tegaren, mungkin bisa menghubungi saya, Mbak Puja, atau Mas Haikal. Kita bisa bareng-bareng ke sana dan merasakan experience dari paket wisata yang seperti yang ada di virtual tour tadi. Selamat siang, sampai jumpa di lain hari. Terima kasih semuanya. Boleh foto dokumentasi, boleh on cam nggak teman-teman untuk foto dokumentasi? Satu, dua. Ini siapa yang? Oh ya. Ayo. 1, 2, 3. Baik. Terima kasih teman-teman atas waktunya. Terima kasih sudah disempatkan hadir. Mungkin kita bisa datang ke Desa Tegaren bersama-sama di lain waktu. Terima kasih.
sebagai penutup ini ada video dari teman-teman, proses teman-teman tim 84 sebagai penutup. Silahkan Mas Raja. Ibu izin live dulu ya. Iya Bu, terima kasih Bu Sonia. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Puja, saya izin live dulu. Mau Iya, geser ke Mas Zoom Latif. samping. Terima kasih Mas Latif. Thank you ya, sukses buat kita semua. Sambang sambung. Mas Praja. Ya Mas, thank you Mas. Mantap nggak? Membakar kalori. Bisa membantu saya untuk kedepannya untuk gimana ya? Kan sekarang saya nggak bisa jualan di Banyulumut karena sepi. Jadi saya itu di rumah bikin besek itu kan banyak saya tuh ininya.